Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibku, Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 2 Gunung Serang, Ibu Hajah Juwairiyah MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Gunung Serang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Selawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Syiati Santi. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Juwairiyah MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, Ustaz. Pagi ini mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberkati kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka desiminasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh kawan kita, yaitu Miss Susi, yang sedang dalam CPG ya, CGP, maksudnya calon guru penggerak. Untuk itu saya sarankan kepada kawan-kawan semua guru, mari kita ikuti penyebaran ini oleh beliau, bahwa penularannya untuk kita semua. Kita mendukung rekan kita, semoga dia dapat lulus dengan baik di dalam rangka mengikuti CGP. Itu ibu yang saya sampaikan hanya sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif dengan Bu Syiati Santi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamiku, Ya, Bu. saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Juwairiyah SPD MPD yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan sedikit materi yang saya pahami selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu guru yang sangat saya sayangi di sekolah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tapi saya akan coba memaparkan apa yang saya pahami selama saya mempelajari modul 1 dalam pendidikan guru penggerak. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan, yang telah kita jalin
atas pengertiannya, atas segala rasa maklumnya, atas segala supportnya untuk saya selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Untuk selanjutnya, kali ini saya akan mencoba berbagi apa yang sudah saya terapkan dan akan saya sebarkan khusus modul 1. Ini ada beberapa submodul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4, dan pusatnya adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya adalah salah satu guru yang beruntung dapat mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 kali ini, karena ternyata di dalamnya banyak sekali ilmu, banyak sekali wawasan yang dapat kita gali dan kita terapkan di sekolah. Untuk kesempurnaannya mungkin nanti kita akan melaksanakannya secara bersama-sama. Mohon izin saya berdiri biar lebih. Bapak Ibu guru hebat, kita kali ini sedang menghadapi satu paradigma baru yang jelas semuanya. Dari tahun lalu kita sudah dikenalkan dengan namanya kurikulum baru, dan itu pasti berlaku di hampir setiap 10 tahun sekali kita berganti kurikulum. Dan itu tidak akan bisa kita hindari karena paradigma yang ada memang mengharuskan kita mengganti kurikulum. Terkadang guru merasa ada beban, ada perasaan berat. Kenapa sih ganti lagi kurikulum? Mengapa harus ganti kurikulum? Mengapa ada paradigma baru lagi? Nah, inilah yang akan kita coba resapi sekali lagi, bahwa pergantian kurikulum itu diperlukan karena seiring perkembangan zaman. Bapak Ibu, kita tidak mungkin menggunakan kurikulum yang lama dan kita terapkan kepada anak yang baru, sedangkan teknologi yang mereka kuasai sekarang lebih canggih dari yang lalu. Itulah tujuannya pemerintah mengadakan renovasi kurikulum lagi, diperbaiki lagi, walaupun intinya sama. Mungkin ada istilah-istilah yang berbeda. Termasuk yang kita terapkan sekarang adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Karena sekarang dunianya sudah digital, Bapak Ibu, kita tidak mungkin menghindari itu. Semua menggunakan aplikasi. Kalau kita tidak membekali anak-anak dengan hal yang seperti ini, kita yang akan tertinggal oleh dunia. Pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang diterapkan di sekolah-sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nanti kita akan lebih membahas berdiferensiasi itu mungkin di modul selanjutnya. Ini sedang saya pelajari juga. Kita akan masuk ke modul 1.1 yang saling berhubungan. Nah, untuk modul 1.1 yang saya pelajari selama mengikuti CGP ini adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kenalkan siapa beliau? Ya, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, jejak langkah beliau ini sangat meninggalkan bekas yang mendalam, karena ternyata jika kita gali filosofi yang beliau sampaikan selama ini itu berlaku hingga saat ini. Jadi dia tidak lekang dimakan zaman. Ternyata dari zaman dulu saat masa pendidikan zaman kolonial sampai sekarang pun filosofi yang beliau cetuskan ini sama dan bisa kita anut dalam dunia pendidikan.
Dan kurikulum merdeka ini lebih akan kita gali dan kita terapkan. Itulah mengapa kemarin saat kita belajar PMM, pertama kali modul yang saya ingin share itu, ayo kita sama-sama belajar tentang modul kurikulum merdeka, yaitu menggali tentang filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara di sini menyebutkan beberapa filosofi. Yang pertama adalah hakikat pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini maksudnya bahwa kita harus dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ibu bapak, anak didik kita itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Jadi di badan kertas mereka sudah ada polanya. Sebenarnya bukan kertas kosong. Mereka sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu dapat dilihat dari latar belakang keluarga, tempat tinggalnya, lingkungannya, dan itu pasti akan berpengaruh dalam proses belajar anak. Sedangkan kodrat zaman itu anak akan ada atau hidup dan belajar pada zaman masing-masing. Sama seperti kita dulu kita belum kenal HP ya ibu bapak. Sekarang sudah luar biasa. Kita tidak bisa mencegah perkembangan yang ada pada anak-anak karena seiring zaman mereka sekarang memang zaman digital abad 21. Nah, itulah yang akan kita ikuti perkembangan anak, dan tugas kita adalah menuntun mereka supaya tetap pada jalur yang baik. Lalu yang kedua adalah di sini peran kita sebagai guru di sekolah itu ibaratkan petani. Kalau petani mereka punya lahan untuk ditanami padi, ditanami sayuran. Sedangkan lahan kita di sekolah ini lah. Bagaimana kita menumbuh kembangkan anak murid? Murid itu ibarat benih yang kita semai. Kita semaikan bagaimana dia tumbuh sesuai dengan perlakuan, dengan kebaikan yang kita tanamkan pada diri mereka. Jadi petani yang berperan dalam menuntun tumbuhnya anak-anak murid adalah kita. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini petani loh. Bibit apa yang kita tanam, insya Allah nanti kalau baik kita akan petik hasil dari perlakuan kita setiap hari. Selanjutnya yang ketiga adalah bahwa pendidikan itu hakikatnya menghamba pada anak. Menghamba mungkin istilahnya kok menghamba ya, bukan menghamba yang terlalu gimana ya Bapak Ibu. Menghamba itu artinya kita berpihak pada anak, kita mengerti kebutuhan anak. Pembelajaran kita laksanakan itu harus berpihak pada murid. Kita sesuaikan dengan minat mereka, dengan bakat yang mereka punya dan kemampuannya. Itulah nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi kita akan cari lagi. Kita tidak bisa memaksakan anak pada satu titik saja, karena kemampuan anak berbeda-beda, latar belakangnya berbeda, dan segala macamnya lain. Jadi seorang pendidik harus menjadi contoh teladan nantinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan agar dapat menerapkan pendidikan yang menuntun serta menghamba pada anak, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu tadi sedikit tentang pemahaman filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang nanti akan saling berhubungan dengan modul selanjutnya. Yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, di sini yang merupakan guru penggerak bukan hanya saya, bukan hanya Bu Rizky, tapi kita semua guru penggerak. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena tanpa adanya tim, tanpa adanya kerja sama di antara semua guru, kita tidak akan bisa bergerak. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau saya meninggalkan kelas untuk bertugas atau melaksanakan pembelajaran di luar, pasti saya membutuhkan teman yang mendukung kelas saya. Pasti saya membutuhkan teman untuk berbagi apa saja yang baik, apa saja yang kurang untuk kita perbaiki ke depan. Jadi saya mohon mulai hari ini dan seterusnya tanamkan dalam diri kita, saya juga guru penggerak. Bukan hanya karena mengikuti pendidikan saja, hanya Bu Lucy yang guru penggerak, tidak. Kita semua guru penggerak.
apalagi kita punya pemimpin yang dapat membantu kita untuk bergerak. Nah, di sini berdasarkan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai. Ini semua guru ya Bapak Ibu, bukan hanya saya atau peserta CGP lainnya. Kita mempunyai nilai yang kita harus jalankan sesuai peran kita, baik dalam menuntun tumbuh kembang anak, dalam kegiatan ataupun pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang ada pada diri kita. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah melaksanakannya. Namun mungkin belum sempurna yang diharapkan. Yang pertama, mandiri. Seorang guru harus mempunyai nilai mandiri. Kita mengadakan pembelajaran di kelas. Pasti ide tidak hanya berpaku pada RPP, tidak hanya pada kurikulum. Kita lihat kondisi anak, kita lihat kondisi lingkungan sekolah kita. Mungkin nggak kita latih anak untuk begini, untuk begitu. Untuk itu kita harus mandiri mencari sumber belajar, mencari media yang tepat, mencari alat peraga yang tepat untuk kita terapkan kepada anak. Itulah kemandirian seorang guru yang harus tetap berjalan supaya dapat menghidupkan pembelajaran yang bermakna untuk anak. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini artinya seorang guru itu harus bisa menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jangan merasa kita sudah puas dengan satu hasil kerja saja, tapi kita harus melihat lagi setiap kegiatan kita laksanakan, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki lagi. Yang ketiga adalah inovatif. Nah, ini berhubungan dengan teknologi atau perkembangan zaman yang pasti diikuti oleh seluruh anak. Biasanya kalau sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu sudah mainnya gadget, laptop, sudah internet, itu sudah bukan barang baru. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan hal itu untuk inovasi pembelajaran yang baru. Waktu kita zaman pandemi kemarin, kita sudah mulai menerapkannya ya Bapak Ibu. Kita sudah belajar dengan cara daring, kita menggunakan media. Mungkin kita bisa berinovasi untuk membuat media-media yang lebih menarik secara online untuk anak-anak. Nah, inilah yang menuntut kita selalu berinovasi, bahwa guru tidak boleh stuck pada satu sistem saja. Kita harus mengembangkan, kita harus berinovasi. Yang keempat, kolaboratif. Ini sudah sangat kita jalankan. Alhamdulillah di sekolah kita, Bapak Ibu guru semuanya luar biasa bekerja samanya. Ya Ibu Bapak, Ibu kepala sekolah. Ya. Jadi selama ini kita berjalan sudah dalam segala hal kita kolaborasi ini sebenarnya kolaboratif atau kolaborasi sebenarnya sudah merupakan semboyan bangsa Indonesia, yaitu kerjasama dan gotong royong. Kita sudah menerapkannya di sekolah dan itu akan kita kembangkan lagi di jiwa anak-anak kita. Yang kelima, berpihak pada anak. Ini yang sama tadi dengan menghamba pada anak. Jadi bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan minat anak, kemampuan anak, bakat yang ada di mana kita gali. Nah, itu kita tidak bisa mendiskriminasikan satu anak yang tidak bisa matematika, lalu kita singkirkan dari kelompok yang ini, kita asingkan karena yang tidak bisa. Mungkin kelebihannya ada di bidang yang lain. Jadi kita terapkan matematika dengan cara tersendiri sehingga anak tersebut memahaminya. Itulah yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Demikian nilai guru penggerak. Lalu selain nilai yang kita punya tadi, kita mempunyai peran. Peran yang kita jalankan di sekolah adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu pasti. Semua guru adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Coach adalah pelatih. Di sini bukan berarti satu guru lebih unggul dari lainnya, tidak. Karena saya yakin setiap guru mempunyai kelebihan masing-masing juga. Mungkin Bu Sri di matematika, Bu Rahma di SPDP-nya, mungkin ini di IPS-nya. Kita saat sharing di sini bisa menjadi coach saat guru lain membutuhkan. Kita bisa berbagi ilmu. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Kembali lagi tentang kolaborasi.
Sebagai guru kita harus meningkatkan peran kita bagaimana anak bisa saling bekerja sama, bagaimana anak bekerja kelompok dalam kelompok kecil atau grup besar. Jadi semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Murid kita itu karakternya berbeda-beda, ya Pak Gunawan. Ya, kita tidak mungkin memaksakan anak yang pendiam dengan cara yang frontal. Pasti kita harus punya teknik sendiri gimana dia bisa memunculkan jiwa kepemimpinannya. Mungkin dengan jalan melatihnya jadi imam, melatihnya jadi memimpin membaca Yasin setiap Jumat. Itu akan memunculkan jiwa kepemimpinan dalam diri. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Ini sudah kita jalankan. Belum lama kita membentuk kelompok belajar. Dan itu yang berperan bukan 1-2 orang, tapi kita semua berperan. Mau anggota, koordinator, bendahara, sekretaris. Kalau yang bergerak hanya satu, tidak perlu bergerak. Akur ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kegiatan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah kita dan sekarang kemarin Ibu Kepala Sekolah juga Bu Rizky juga sudah sedikit mensosialisasikan tentang kegiatan yang di kecamatan ya Bu, yaitu tentang sahabat gula, guru Langkapura. Mudah-mudahan kita nanti juga berperan aktif di komunitas tersebut. Selanjutnya modul 1.3. Di modul 1.3 ini berisi tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini berhubungan dengan bagaimana nanti seorang guru akan bergerak membantu mewujudkan visi sekolah. Dalam mewujudkan suatu perubahan di lingkungan sekolah, diperlukan visi serta langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Sebuah visi akan terwujud apabila terdapat kerjasama atau kolaborasi yang baik oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya satu guru, apalagi kepala sekolah saja, atau TU-nya, atau operatornya, tapi semua guru harus dilibatkan termasuk penjaga sekolahnya. Karena yang mengenal sekali lingkungan sekolah adalah biasanya penjaga sekolah. Jadi kita harus melibatkan seluruh aspek yang ada. Untuk mewujudkan sebuah visi, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode baca. Nah, ini sebenarnya akan saya jelaskan sedikit. Tadi saya coba buka metode baca yang pernah saya susun dan sebelumnya tempoh hari Bapak Ibu Guru juga ikut berperan membantu kegiatan penyusunan visi yang kita laksanakan di kelas 11 Februari. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, visi guru penggerak, ini kita menggunakan metode BAKJA. BAKJA itu adalah singkatan, Bapak Ibu. B itu adalah membuat pertanyaan. Terima kasih Bu Titi. Yang A adalah Bu Titi, ambil pelajarannya. Yang G adalah gali mimpi. Yang J-nya adalah, yang D-nya ada di jabarkan rencana, dan yang A terakhir adalah atur eksekusi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Mungkin tidak terlalu dalam ya Bapak Ibu. Ini hanya sedikit gambaran bagaimana cara kita menggunakan inquiry apresiatif melalui metode BAKJA. Inquiry apresiatif itu sebenarnya sebuah pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menggali kelebihan yang ada pada diri kita atau lingkungan sekolah kita atau kelas kita yang bisa kita munculkan lagi nilai baiknya. Jadi bukan penyelesaian masalah, misalnya anak yang malas belajar, gimana menyelesaikannya? Bukan. Tapi kita lihat kelebihan anak tersebut apa. Nah itu yang kita gali dan akan kita munculkan potensinya. Contoh, saya punya anak yang luar biasa di kelas kan, Bapak tahu namanya Iqbal. Itu luar biasa, susah dibilanginya. Banyak sekali tingkahnya yang bikin kita. Tapi saya yakin anak ini punya kelebihan apa. Dan itu yang kita munculkan. Itu yang tiap hari saya coba gali.
ayo nak ikut kegiatan olahraga ini, ikutin, ternyata dia bisa sampai kota. Nah itulah yang kita bukan memperbaiki dirinya yang harus mengikuti kemauan kita, tapi kita gali potensi baik yang ada pada dirinya. Nah ini bisa kita wujudkan nanti menjadi sebuah program sekolah yang mungkin kita bisa jadikan visi sekolah, membentuk seorang peserta didik yang seperti yang sudah kita miliki visi sekolah kita. Sekolah kita apa Bu? Religius, berkarakter dan berwawasan global. Nah, kalau kita mewujudkan visi ketiga itu, nilai tiga itu sangat luas dan banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Di sini saya akan coba mengambil satu ya Bu. Di sini ini yang saya tutup kemarin. Misalnya dua visi guru penggerak visi yang kita ambil adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, tapi hampir sama ya dengan punya kita, berprestasi dan berwawasan global. Nah, satu apa poin yang mau kita tingkatkan? Di sini saya ingin meningkatkan satu melalui tahap pengembangan karakter peserta didik, meningkatkan pengembangan karakter peserta didik. Ini saya ambil poin yang berkarakter. Jadi saya mau meningkatkan satu nilai dulu nih. Nah inilah yang kita susun dalam baca. Baca itu tahapannya yang pertama tadi adalah buat pertanyaan. Kira-kira seperti ini. Prakasa perubahan yang saya buat tadi meningkatkan pengembangan karakter peserta didik. Jadi dalam buat pertanyaan ini ada panduannya Bapak Ibu. Ini akan memudahkan kita dalam merumuskan visi sekolah. Yang pertama, pertanyaan ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset atau potensi peluang yang kita miliki. Menyertakan prakarsa perubahan yang telah ada. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk menggalak atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa yang dibuat. Ini contoh pertanyaannya, misalnya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pengembangan karakter peserta didik? Daftar tindakannya bisa dengan cara berkomunikasi dengan kepala sekolah pertama pasti, karena kita punya pemimpin di sekolah ini. Tidak bisa kita melewati beliau, semuanya harus atas izin dan arahan beliau. Jadi berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, semuanya peserta didik, bahkan seluruh warga sekolah. Bisakah kita bekerja sama menerapkannya? Lalu siapa saja yang dapat saya libatkan? Ini dengan cara mencari informasi terkait strateginya. Yang langkah kedua adalah ambil pelajaran. Di sini tahapnya adalah kelanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset potensi melalui peluang atau lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya bisa kita gali dengan siapa saja yang berhasil meningkatkan pengembangan karakter peserta didik. Nah, ini kita mungkin bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru lain yang mungkin sudah menerapkan pengembangan karakter. Oh, saya sudah pernah Bu. Ayo kita sharing. Di kelas saya ada yang kita coba gali karakternya dengan cara seperti ini. Nah, ini yang kita sharing. Lalu aktivitas apa saja yang dapat dilakukan? Kita mencari contoh-contoh kegiatan. Misalnya di kelasnya Bu Rahma, anaknya diajak ke kegiatan ini biar anaknya lebih berani tampil ke depan satu-satu. Atau di kelasnya Bunda, di kelas Bu Wirda, dengan kegiatan lain lagi mereka percaya diri untuk menampilkan hasil karya yang dibuatnya walaupun di rumah, tapi dia tampil ke depan juga. Tuh, jadi karakternya akan muncul di situ. Dia berani, dia mandiri, dia menunjukkan potensinya. Lalu situasi apa yang dapat nampak dalam upaya meningkatkannya? Guru dapat melakukan umpan balik. Itu bisa banyak yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Lalu aktivitas apa saja yang menurut murid merupakan pembelajaran menyenangkan? Kita bisa bertanya pada mereka bagaimana supaya kita dapat mengembangkan diri kita agar lebih baik lagi. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana seandainya sudah berhasil nih prakasa tadi. Kira-kira kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan akan dapat diterapkan apa ya? Ini sudah berhasil yang tadi.
kita mau mengembangkan lagi. Kita tidak mau itu terus yang dilakukan. Pasti kita ingin hal-hal baru lagi. Seperti program yang kita rancangkan, biasanya sholat duha hanya di kelas masing-masing. Nah, kita adakan sebulan sekali bersama. Atau nanti sudah berjalan bersama, kebalikannya setiap kelas dari kelas rendah sampai kelas tinggi melaksanakannya di kelas masing-masing. Itu kan sudah menyeluruh dalam lingkungan sekolah. Nilai positif yang kita sebarkan ada. Nah, itu bisa menjadi gali mimpi kita. Kita menggali mimpi seandainya sudah berhasil di titik ini, titik apa lagi yang akan kita capai? Apa saja hal sumber yang kita harapkan akan tersedia? Nah, ini bisa kita berdiskusi bersama-sama. Misalnya untuk mengembangkan lagi, kita harus mempunyai lapangan ini, kita harus mempunyai sarana ini. Nah, kita pecahkan bersama-sama. Lalu tindakan dalam tahap ini membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang dibuat dan berproses. Apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatnya, setelah meningkat ya Bapak Ibu. Selanjutnya tahap yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Menjabarkan rencana di sini kita dapat memulai apa saja yang akan kita rencanakan untuk melakukan itu. Seperti pertanyaan ini, kapan akan dilaksanakannya? Biasanya ada waktu yang kita targetkan, misalnya sebulan, 2 bulan berhasil, baru kita tingkatkan lagi. Lalu apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan karakter didik? Misalnya kita minta izin berdiskusi dengan kepala sekolah, memperdayakan kegiatan peningkatan karakter di kelas-kelas atau di sekolah, dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya atau orang tua juga pasti harus kita libatkan. Orang tua harus terlibat. Tindakan apa saja yang mendukung? Ini kita bisa menempelkan poster atau kata-kata baik yang bisa diingat dan dibaca anak di sudut-sudut kelas, di sudut-sudut sekolah, di mana sekolah. Itu yang mereka lewat baca, tidak boleh seperti ini. Berarti nilai baik itu seperti ini. Biasakan meminta maaf, biasakan bermisi saat keluar kelas. Nah, itu sudah karakter yang baik kita coba terapkan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini tahap yang terakhir, bagaimana cara yang rencana kita tadi susun akan dapat berjalan. Yaitu siapa saja yang akan saya libatkan. Pastinya merefleksi yang sudah ada, yang sudah pernah berjalan, yang baik kita ambil dan kita perbaiki lagi. Kita pasti merefleksi kegiatan dengan melibatkan pembinaan dari pengawas bisa, kepala sekolah bisa, supervisi melalui kelas atau diskusikan sejawat. Pasti kita selalu berdiskusi selama ini. Siapa yang akan saya ajak diskusi? Pastinya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua yang kita libatkan. Lalu bagaimana pencatatan kemajuan dalam meningkatkan pembelajaran dari pihak pada murid, misalnya membuat laporan hasil pengembangan karakter yang sudah ada di buku nilai, ada di raport pendidikan anak juga, itu sudah tercantum. Nah, inilah kira-kira tahapan baca yang dapat membantu kita untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Ini hanya satu Bu, hanya satu karakter dan nilai karakter saja, belum yang berprestasi, belum tadi banyak. Dan itu bisa karakter kan banyak Bu. Kita mau fokuskan ke apa misalnya, sopan santun saja, itu bisa. Misalnya kita menerapkan anak ini berbicara yang baik, ya kita bikin programnya seperti apa. Di kelas 1 sudah pernah seperti apa, kelas 2 bagaimana anak-anak dapat dididik mengajarkan ucapan yang baik, kelas 3 seperti apa, kita bisa sharing seperti itu sehingga kita dapat mewujudkan visi sekolah tadi. Baik, ini 8 darjah. Selanjutnya saya lanjutkan yang materi yang tadi tentang visi tadi ya Bu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang visi guru penggerak, bagaimana mewujudkannya, tahapan tadi. Nah, dari ketiga visi itu nantinya akan berkaitan dengan yang modul yang ketiga tadi. Modul yang terakhir adalah budaya positif. Ini saling berhubungan Bapak Ibu. Di mana filosofi yang kita ajarkan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menanamkan nilai dan peran kita sebagai seorang guru, hingga kita dapat mewujudkan suatu visi di sekolah ini dengan baik, yang pastinya akan menanamkan suatu nilai baik, nilai kebajikan pada anak-anak yang insya Allah kita harapkan tidak hanya di sekolah saja, tapi mereka bawa pulang ke rumahnya.
mereka bawa pulang ke kelompoknya, mereka bawa pulang di lingkungan teman-temannya. Saya tidak boleh bicara kotor, saya tidak boleh berkata kasar pada orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah saja, itulah budaya positif yang kita harapkan nantinya akan terbentuk pada diri anak, yang kalau di sekolah kita menyebutnya sebagai profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Berkebinekaan global, apalagi Bu? Yang pertama pastinya sama, beriman dan bertakwa kepada ya. Yang kedua apa Bu? Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkarya. Itulah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dimiliki seluruh anak murid kita di sekolah. Ada 6 Bu, ada 6 nilainya. Tapi kita gali lagi. Nah, pada budaya positif ini banyak sekali. Saya akan coba jabarkan sedikit demi sedikit. Yang konsep inti budaya positif itu ada 6. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Nilai yang dimiliki diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau bisa kita jangan menerapkan itu. Kita tidak bisa Bapak Ibu menerapkan pendekatan yang sama seperti saat kita sekolah dulu pada anak-anak sekarang. Insya Allah itu susah berhasilnya atau anak sekarang. Mereka balik lagi kita sadari anak hidup dengan kodratnya pada zamannya masing-masing. Nah, disinilah peran guru untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya. Kalau ekstrinsik itu dari lingkungan sekitarnya. Misalnya dia main sama temennya, nanti nggak ini loh nggak ditemenin. Udah dia motivasinya, ayo dong kita ngaji. Nanti kamu nggak ditemenin. Dia mau berangkat ngaji karena biar dapet temen, bukan karena dari diri dia pengen bisa mengaji. Nah, itu yang salah. Selanjutnya, pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan sebagai kebajikan, nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai kebajikan universal telah diperkenalkan dan disepakati bersama. Jadi kalau nilai kebajikan itu biasanya sudah tahu dan disepakati sama-sama. Jadi nilainya merupakan paling besar dari sikap perilaku kita atau yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau dia tidak meyakini hal-hal baik yang akan dilaksanakan, itu akan sulit membangunnya. Di sini akan saya sampaikan sedikit nilai kebajikan dari beberapa lembaga atau ya di Indonesia dikenal dengan beberapa nilai kebajikan yang diterapkan di sini. Nilai kebajikan yang bersifat positif, manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau di sekolah-sekolah sekarang nilai kebajikan yang kita terapkan adalah yang tadi Nam sebutkan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila.
Di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup banyak nilai Bapak Ibu Guru. Jadi kita bisa menerapkan berbagai hal untuk menggali potensi anak, menggali nilai-nilai baik dengan menerapkan nilai kebajikan pada mereka, memberikan contoh dan teladan yang baik. Dan pada nilai kebajikan pada Able Primary Years Program, ini sikap murid yang harus dimiliki murid pada awal-awal tahun pendidikan mereka yaitu toleransi. Mungkin dari TK, dari PAUD mereka sudah dikenalkan berbagi, rasa toleransi, hormat pada orang lain, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang harus dimiliki sikap murid yang dimiliki pada primary year, tahun-tahun awal mereka berpendidikan. Lalu pada nilai kebajikan pada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Bangsa Indonesia meyakini. Dan di sini ada mereka Foundation, Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Mereka juga gerakan ada 9 nilai kebajikan. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia dengan kebudayaan yang berbeda, dengan keragaman agama dan kepercayaan yang berbeda. Ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sedangkan nilai kebajikan pada keterampilan hidup itu bisa kita ajarkan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah atau di lingkungan kita. Anak dapat kita harapkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya, memunculkan nilai yang baik dalam dirinya. Itu tadi tentang disiplin dan nilai kebajikan yang harus kita kenalkan, kita terapkan kepada murid. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini yang kemarin saya coba terapkan ke anak didik. Kita sampai bikin videonya juga, tapi anak-anak malah semangat. Dan itu memang terjadi. Jadi saat saya membuat keyakinan kelas, itu melekat di kepala mereka. Ada yang pertama, Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanya, boleh ya biar nggak ngantuk? Bu Lisa kalau datang ke sekolah tepat waktu, itu kira-kira untuk menghindari hukuman atau teguran, untuk mendapatkan imbalan, atau menjadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ibu yakin. Kalau bisa gimana? Pilih yang mana nih? Kalau datang ke sekolah tepat waktu, Bu Lisa karena apa motivasinya? Yang pertama, yang kedua, atau ketiga? Ketiga. Alhamdulillah. Iya betul Bapak Ibu. Jadi jadilah kita pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini bahwa datang awal itu akan menjadi teladan yang baik untuk murid, untuk teman-teman yang lain. Jadi jangan karena takut hendak ditegur sama ibu kepala sekolah atau dimarahi sama rekan sejawat, datangnya telat terus. Itu lalu untuk mendapatkan imbalan. Kalau besok datangnya awal, sering dapat umroh hadiahnya. Datang umroh terus namanya. Saya umroh terus. Iya. Jadi tapi besok lagi hadiah umrohnya habis. Gak ada ibu. Jadi motivasi intrinsiknya hanya karena mau dapat imbalan, bukan karena menghargai dirinya. Saya harus jadi teladan yang baik untuk anak. Nah, ini ada tentang motivasi. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sekarang saya tanya lagi, Bu Sri. Bu Sri, kalau
kalau memberi teguran kepada siswa yang melanggar peraturan dengan cara apa contohnya? Jadi dipanggil dulu, Dipanggil, diajak ngobrol. Terus? Ya terus baru Baru dihukum. titik poinnya apa? Titik poinnya. Apa ada pemecahannya Bu dari masalah yang dihadapi anak? Bagaimana contohnya? Kalau dari itu kan nanti anak ada timbul dari ada timbul ada apa dia kenapa melaksanakan kayak gitu kok bisa melanggar kayak gitu, kita kan tidak ngobrol dulu. Nah jadi kita tahu apa permasalahan anak, jadi kita cari solusi yang terbaik supaya anak tidak melakukannya lagi. Tepuk tangan buat Putri secara tidak langsung sudah melaksanakan yang namanya restitusi. Ini menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita jangan langsung memberi hukuman tanpa mengkonfirmasi dulu ada apa dengan kamu, nah, mengapa tidak mengumpul tugas, mengapa tidak datang tepat waktu. Jangan langsung kita beri hukuman berdiri di depan kelas, angkat kaki satu, pegang telinganya. Nah, itu sudah salah, tidak boleh. Nah, kalau seperti itu biasanya zaman dulu ya Bu ya. Sekarang tidak boleh Bu. Di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya kita berikan pada anak secara tiba-tiba. Nah, lain dengan pelajaran PJOK ya Bu. Kalau PJOK memberikan teguran dengan hukuman fisik itu masih masuk akal, karena memang olahraganya berhubungan dengan olahraganya. Tapi kalau untuk pelajaran lain, seni, sosial dan sebagainya, usahakan jangan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana kalau tiba-tiba. Biasanya anak datang kelas diri situ. Ayo hukum dulu. Kita kasih hukuman. Sudah puas gurunya, capek, duduk. Itu biasanya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu-tahu saya datang, disebab sama guru, berdiri situ. Kalau seperti itu, apa yang akan terjadi pada murid itu? Takut. Yang jelas besok lagi dia nggak mau sekolah, maunya diantar bapak. Iya, ditemani oleh ayah ibunya di kelas. Karena takut sama guru, kelas 5 menit, 2 menit sama guru suruh berdiri Pak depan kelas. Akhirnya bapaknya diajak sekolah. Nah, itu sudah terjadi ada ya Bu. Hukuman juga bersifat satu arah. Satu arah di sini bahwa guru dominan sekali memerintah anak tanpa melibatkan tadi, tidak ada konfirmasi dulu kalau anak diberi hukuman. Itu tidak adil bagi anak. Tidak boleh. Dan hukuman itu berupanya biasanya fisik, tadi berdiri, angkat kaki satu, pegang telinganya, atau hadap dinding, suruh sampai hafal atau dinding, coretan-coretannya warnanya. Itu tidak boleh ya Bu. Pegal kaki anak kita suruh berdiri. Iya. Yang kedua ada konsekuensi di sini. Nah, kalau konsekuensi ini setingkat lebih baik di atas hukuman. Dia terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi ada kesepakatan dulu. Misalnya guru membuat kesepakatan dengan murid yang ngumpul tugasnya terlambat, besok diapain? Nah, itu kemarin berawal di kelas saya. Tapi saya geleng-geleng sendiri. Mereka ngumpulin denda itu banyak, tapi yo nggak bayar. Catatannya aja yang penuh melanggar peraturan, itu kesepakatan dilanggar, dicatat sama sekretarisnya yang melanggar, tapi yang nggak bayar, alhamdulillah. Nah, ngutang. Jadinya menimbulkan hal yang bukan positif, negatif. Nah, konsekuensi itu ada nilai negatifnya juga. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi contohnya gini Bu. Besok yang datang terlambat, tulis di buku ya. Tulis sampai 2 halaman penuh, saya tidak akan datang terlambat. Saya tidak akan datang terlambat. Setuju? Anak-anak setuju semua. Saat ada yang terlambat, temannya teriak, wih suruh nulis kok di buku kok, 2 lembar, 2 halaman. Yang kena tadi, ya laksanakan konsekuensi yang dia tulis. Tapi apa yang terjadi dalam dirinya kira-kira Bu? Kesel, marah,
Ini juga jadi apa ya, anak merasa tidak bebas. Ini dipantau, apa-apa gua dipantau, saya dipantau, dilihatin. Nah, kok saya terus sih, Miss? Itu terjadi di kelas saya. Kok saya terus sih, Miss? Karena kamu yang tidak bisa diam. Dan itu sebenarnya juga salah, tidak bagus juga, tidak memunculkan motivasi dalam dirinya. Yang tepat adalah yang ketiga, yaitu restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi yang dilakukan Bu Fik sudah baik, bahwa kita saat menemukan kesalahan anak itu kita ajak konfirmasi dan bicara dulu. Ada masalah apa, Nak? Mengapa sampai begini, Nak? Oh, kamu memang salah, tapi harusnya kamu bisa berbuat lebih baik lagi. Bisa nggak? Ya, jadi dia menemukan keyakinan dirinya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Anak akan berpikir akhirnya, oh bisa sih, saya nggak datang terlambat, Bu. Bagaimana? Saya bangun lebih pagi, berarti tidurnya nggak boleh malam-malam. Dari situ dia akan belajar bangun lebih pagi, tidur lebih awal, supaya saya tidak terlambat. Karena kita tidak tahu di rumah kondisinya seperti apa. Selanjutnya penghargaan. Nah ini tadi yang berhubungan dengan umrohnya musik. How do you know dalam Panis by Reward? Dalam wawancara dengan ASCD Annual Conference pada Maret 1995, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi anak jadi nggak belajar yang sebenarnya, ada yang rusak dalam dirinya. Menurut Moore, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dengan si anak belajar, dia akan menghargai dirinya. Pulang saya membawa sedikit ilmu pengetahuan, walaupun sedikit, tapi saya bangga. Itulah penghargaan bagi diri sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Bosen 2004. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah tawaran. Jadi Bapak Ibu nanti saat seperti Bu Sri tadi bisa menawarkan anak. Kamu mau membuat solusi apa untuk dirimu? Apa mau jam tambahan pulang sekolah? Atau tugas tambahan di rumah? Itu bisa kita tawarkan Bapak Ibu. Jadi dia bukan tawaran yang pesan, tapi fokus solusinya menawarkan untuk dirinya. Kamu pikirin dulu, nah apa yang kira-kira dapat kamu lakukan. Kamu dulu baru menawarkan solusi. Tapi yang terarah. Nah, sini nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Nanti saya coba share filenya. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman ini termasuk identitas gagal karena banyak hal yang dapat berpengaruh buruk pada anak. Apalagi dia mainnya fisik. Hukuman biasanya mainnya ke fisik. Kalau konsekuensi dia masih masuk ke identitas sukses, dia penerapan disiplinnya. Tapi yang lebih baik lagi yang hijau ini adalah restitusi, itu yang terbaik. Nanti saya akan share ini filenya ya Bu, biar kelihatan di sini mungkin nggak terlalu terlihat. Nah, kita mau coba nih, Bapak Ibu, saya punya beberapa kegiatan atau peristiwa, bisa diisi sama-sama. Coba dibaca satu-satu Bapak Ibu guru. Itu termasuk hukuman atau sanksi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, kita contek ya Bu. Kita cek nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan.
Konsekuensi menyoret dia ya. Mungkin yang bersih orang lain. Jadi dia yang harus bersihkan. Konsekuensi yang menerima sanksi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Karena dijemur main fisik. Biar main fisik ya, Bu. Yang ke-7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Yang hukuman berapa orang? Ayo. Yang konsekuensi? Yang lebih banyak konsekuensi ya. Kita catat dengan konsekuensi. Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa jawab, itu kan otak yang bekerja ya, tapi fisik yang dihukum. Jadi dia hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Hukuman ya? Hukuman. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit setelah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke. Ini kira-kira pemahaman yang didapat. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jadi yang pertama itu termasuk sanksi atau konsekuensi. Kenapa? Karena biasanya itu sudah kesepakatan. Dia tahu terlambat tidak boleh, ya ada aturan yang dilanggar, tidak mendadak, tapi ada aturan yang langgar karena datang ke sekolah lagi. Biasanya ada sanksinya apa? Dia disuruh menulis 100 kali dalam buku. Yang kedua betul hukuman. Yang ketiga betul. Yang keempat betul. Miring ya, Bu? Yang kelima betul. Yang keenam betul. Jemur tadi bukan hukuman, betul Bu. Hukuman. Yang ketujuh hukuman. Murid diminta telanjang kaki, betul? Hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya ini yang kemarin jadi perdebatan kami juga. Di sini bisa menjadi hukuman, kenapa? Karena dia mainnya fisik. Bagaimana kalau kaki anak telanjang seharian? Satu itu, yang kedua mentalnya juga akan drop. Kenapa? Karena dia malu telanjang kaki. Mungkin kalau anak SD seperti kita senangnya, anak suruh buka sepatu. Tapi kalau anak SMP, SMA yang kakinya udah cantik-cantik, suruh telanjang kaki di sekolah. Itu termasuk hukuman. Lalu murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Karena dia yang menumpahkan, dia konsekuensinya membersihkan. Yang 10 kehilangan 10 menit dari pelajaran konsekuensi supaya dia tidak tertinggal. 11 duduk di bangku pinggir lapangan itu hukuman. Yang 12 terlambat hadir di pembelajaran daring itu konsekuensi. Dan yang terakhir membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil adalah hukuman. Harusnya kita bisa dengan memberikan solusinya, menggantinya, tidak memberikan hukumannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
masih ada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini sudah mulai kita terapkan di kelas, di sekolah-sekolah. Memang harus paling tidak dalam kelas itu ada hal-hal yang diyakini bersama oleh anak-anak. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu kita tahunya peraturan. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, apa tujuan utamanya hingga semua bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Kalau peraturan biasanya sampai tidak boleh dilanggar, pasti menggunakan kata jangan, menggunakan kata tidak, dan itu biasanya anak, apalagi anak-anak SD ya, yang lagi kepo-keponya, lagi pengen tahunya malah penasaran ingin melakukannya. Jadi, kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini akan merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu bisa dibilang tidak saklek ya, masih bisa fleksibel untuk semua anak kan berbeda-beda. Lalu berupa pernyataan yang universal yang umum bisa menyeluruh untuk semua anak, dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari menggunakan kata jangan, hindari menggunakan kata tidak. Jadi kalau bisa gunakan, misalnya mau ngomong jangan berkata kasar, kita bisa ubah menjadi berkatalah yang baik dan santun. Itu bisa kita terapkan ke anak seperti itu. Misalnya jangan datang terlambat, kita ubah menjadi hadirlah tepat waktu. Jadi kalimatnya positif, jangan negatif. Kalau di kalimatannya, nanti kita jawab kalau kalimatannya. Itu ya Bu. Lalu melibatkan semua warga sekolah dan kelas, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah pastinya. Dan kita harus meninjau kembali dari waktu ke waktu apa yang berhasil, apa yang harus diperbaiki, apa yang mungkin kita harus tingkatkan lagi. Kita lanjutkan yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang hampir sama, hanya mungkin berbeda-beda tingkatannya. Yang pertama, kita perlu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, yang keempat, dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis dengan fisik kita, diantaranya makanan, tempat tinggal, tempat untuk berlindung, istirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengindikasi kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial kita dengan keluarga, dengan teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Ini masuk ke dalam satu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Jadi seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, dapat didengar dan diakui. Ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, yang meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini biasanya berkaitan dengan kesediaan dan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, kelima nilai kebutuhan pokok manusia tadi itu juga ada pada diri anak didik kita. Itu yang akan kita harus gali. Apa sih kebutuhan mereka sehingga mereka melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat di sekolah atau keyakinan kelas. Nah, kita harus menilik lagi
Kebutuhannya seperti restitusi yang dilakukan Bu Sri tadi. Mungkin ada yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Oh, dia kurang tidur, berarti masuk ke apa tuh? Kebutuhan apa Bu? Kalau tidurnya kurang, apa kesenangan? Istirahat masuk kemana Bu? Kebutuhan kebebasan, kemampuan, rasa yang diterima atau bertahan hidup? Termasuk bertahan hidupnya. Itu kalau bertahan hidup mungkin ke fisik, ke benda, mungkin masuk ke kebebasan ya. Dia bebas tidur berjam-jam, tapi dia nggak punya tanggung jawab untuk lagi mau sekolah. Nah, itu yang harus kita perbaiki atau anak tersebut sadari dalam dirinya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yuk Bu, kita coba isi yang ini sama-sama. Ini masuk yang mana dari 5 kebutuhan pokok manusia tadi? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Ini kebutuhan apa ya? Kebebasan. Ada yang lain? Dia nggak bebas nyanyi sambil belajar ya Pak? Kebebasan. Yang kedua, ibu guru tidak menyangkaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kok aku nggak bisa apa sih? Penghargaan, kesenangan, ada kebebasan, ada bertahan hidup, ada pengakuan, ada kasih sayang. Mana Bu? Kasih sayang. Kita betulnya Bu. Yang ketiga, aku bosen. Masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu mana? Kebebasan? Kebebasannya. Oke, nanti kita cek. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Udah jelek, malah dipamerin ke teman-teman. Pengakuan namanya. Padahal udah bagus dia buatnya gambarnya. Jauh miring-miring. Selanjutnya aku merasa bangga dan keren. Aku keren loh. Kata siapa lu keren kata namanya? Dia nggak diakui keren sama berarti pengakuan ya Bu. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Bebas. Oke. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Yang terakhir menyetir mobil itu seru. Bebas semua nih. Senangan yang mana? Yang terakhir. Coba kita lihat yang pasnya sih jawabannya pas. Ini kebutuhan. Itu yang pertama kesenangan. Dia senangnya belajar sambil nyanyi. Yang kedua kasih sayang. Guru nggak sayang sama aku tapi aku baru nggak jelas loh. Aku bosan belajarnya gitu-gitu aja. Dia nggak bebas. Padahal dia pengennya sambil jalan, sambil praktek, tapi terus gitu. Nah, yang ke ini aku sebel gambarku tidak rapi. Malah kok punya ini dipamerin ke teman-teman. Penguasaan. Padahal aku udah mampu loh. Lalu merasa bangga dan keren, penguasaan. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Yang dan terima. Kalau bisa, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kenapa kasih sayang dan rasa diterima Bu? Bisa jadi anak itu merasa tidak diterima di antara teman-temannya. Kalau ada kan anak yang seperti itu, sekarang merasa kenapa kamu nggak gabung? Ya aku nggak diajak sama teman-teman. Nah, ini berarti dia diajak. Ya biar bisa gimana caranya dia masuk di situ. Lalu yang ini kebebasan, betul kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Dia senang nyetir mobil, seru. Dia senang ngebut-ngebut karena itu seru menurut dia. Lanjut ya Bu. Salah satu. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat menyimpan gambaran representasi semua yang kita inginkan
bisa bersih orang-orang, bisa hal-hal kesan yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Itu yang ada dunia berkualitas dalam kepala kita masing-masing. Menurut kita penting, belum tentu menurut orang lain. Menurut kita itu menyenangkan, belum tentu menurut orang lain. Jadi itulah mengapa kebutuhan setiap orang, setiap anak itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan sedikit pemicu dalam untuk membantu kita seberapa berkualitas dunia yang ada di kepala kita. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kita pasti punya pemikiran sendiri masing-masing. Bu Rahma punya ini sendiri, Bu Bira punya sendiri, Bu Lisa punya sendiri. Masing-masing setiap orang memiliki perbedaan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Saya pinginnya jadi orang yang pinter, jadi profesor. Tapi kok rasanya berat? Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Saya harusnya direktur. Tapi nyasar masuk SD2 dulu lagi. Selanjutnya ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, gimana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi setiap orang juga ada saat up and down-nya, ada saat dia merasa di atas dan merasa sedang terpuruk, itu juga ada pewarna nantinya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu juga yang perlu kita renungkan dalam hati dan pikiran kita sehingga kita nantinya bisa melakukan perubahan positif dalam diri kita. Kita kembali lagi ke restitusi tadi ya Bu, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tadi ya Bu Sri. Jadi kalau anak udah ketahuan apa yang dia lakukan, kenapa salah, dia perbaiki dirinya. Jadi dia besok-besok lagi tertanam dalam dirinya hal-hal baik yang bisa karakternya lebih kuat dalam kelompoknya. Ini berhubungan restitusi ini ada 5 posisi kontrol guru. Ayo Bapak Ibu, yang mana? Kira-kira selama ini kalau kita sadari diri kita berperan jadi yang mana sih? Apakah penghukum atau membuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Teman bagus gak sih posisinya? Manajer, gak direktur. Aku manajer. Gak ada direkturnya. Gak ada direkturnya. Direkturnya lagi jalan-jalan. Penghukum di sini posisinya adalah sebagai, nih kita akan bahas satu-satu ya Bu, beserta contoh. Ini misalnya kalau Ibu berperan sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya tindakannya terus ribut terus. Iya enggak? Sampai gebrak meja, pasang tulis, dari pasang saja. Nah, anak jadi gemeteran, kurang marah. Suaranya sampai menggelegar, sampai dia boy. Alhamdulillah kita dengan sampai begitu ya. Jadi penghati, kemudian jadi pendendam sama kita, sama lingkungan sekolah yang tidak nyaman. Itu yang membuat mereka jadi malas ke sekolah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini yang sering yang saya lakukan, saya sadar. Saya kadang membuat anak, gak kasihan karena ibu ini capek, nak dari malam kerjain tugas. Cocok. Harapannya anak itu menyadari kesalahan padahal itu juga tidak baik. Boro-boro dia sadar. Kasihan juga enggak sama bu gurunya. Iya.
suaranya lembut, murid menjadi merasa bersalah. Ada seperti itu. Tapi ya udah merasa bersalah, sesudahnya besok tetap aja melakukannya lagi. Tidak ada perbaikan. Yang ketiga, sebagai teman. Teman di sini, ayo nak, kerjakan tugasmu. Bantu ibu ya nak. Dia mencoba merangkul siswanya dengan berlaku sebagai teman. Nah, ini banyak merayu murid nih untuk melakukan sesuatu. Tapi efeknya murid akan merasa akrab dengan guru nih. Dan hanya akan menurut dengan guru tersebut. Saat ketemu dengan guru yang lain, dia tidak menghargai. Malaslah orang bukan guru Rahma yang bicara. Wirda, malaslah guru siapa sih? Ada yang seperti itu murid jadinya. Karena bukan teman saya guru Rahma. Selanjutnya ada posisi pemantau dan manajer. Pemantau ini murid jadi tahu konsekuensinya yang harus dijalankan. Ini berhubungan dengan konsekuensi tadi ya Bu. Jadi kalau dalam kelas kita punya kesepakatan atau keyakinan si anak melanggar, guru mantau. Siapa yang datang terlambat? Ayo yang dapetin tugas siapa? Ayo yang nyontek siapa? Senyum. Nah, murid tahu konsekuensinya harus apa ketika melanggar peraturan sekolah tadi. Nah, ini yang dijalankan oleh pemantau. Selanjutnya ada manajer. Ini tadi Bu Sri katanya dapat hadiah umroh, dia jadi manajer. Apa rencana kamu nak untuk memperbaiki hal tadi biar besok untuk tugasnya yang bagus? Keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Jadi anak itu jadi berpikir, oh iya di kelas kan kumpul tugas tepat waktu, di kelas datang harus tepat waktu sesuai jamnya, mengumpulkan tugas sesuai waktunya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Coba keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Jadi murid itu akan mencari jalan keluar masalah tadi dan lebih tekanan ke dirinya. Jadi benar ya? Ya, ini dari itu yang terbaik. Tolong akan dari umroh. Segitiga restitusi. Nah, teman itu Bu ada efeknya. Itu tadi dia sama guru lain jadinya dia tidak mau menghargai atau tidak mau dekat. Saat guru lain masuk ke kelasnya dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia malas belajar. Bu Sri masuk ke kelas saya, anak-anak udah gini duluan. Ya, sudah takut duluan. Padahal kurang baik apa Bu Sri sampai dapat umroh. Sampai beli kemen satu toples. Iya. Sekarang yang terakhir segitiga restitusi. Nah ini kalau tadi posisi-posisi orangnya dimana kita harus menempatkan diri. Yang terakhir adalah prosesnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 budaya positif. Diakses 6 Oktober 2023. Iya, bagus. Nah, ini segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Prosesnya dia ada 3. Kita buat seperti segitiga yang saling berhubungan. Bagaimana proses tersebut berjalan? Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini proses yang pertama menstabilkan identitas. Ini anak akan ditanya dulu dari konfirmasi, misalnya melakukan kesalahan. Artinya kita pancing dulu, kita ajak bicara. Kenapa kamu melakukan tersebut? Kenapa tidak memakai topi saat upacara? Nanti kan dia akan cerita. Ada apa? Konfirmasi kenapa datang terlambat? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Biasanya walaupun alasannya entah dibuat-buat atau betul, tapi dia berani mengungkapkan isi hatinya. Dia mandiri berani, percaya diri. Timbulkan karakter dari dirinya dan tidak takut bukan berarti tidak hormat pada guru, tapi dia berani mengungkapkan isi hatinya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang kedua kita pancing dulu. Apa ada pelanggaran yang kamu langgar di kelas dengan kesepakatan atau peraturan sekolah? Nanti kan dia berpikir, iya Bu, saya melanggar peraturan tidak berseragam lengkap saat upacara.
Iya Bu, saya tidak tepat waktu mengumpul tugas. Jadi dia berpikir lagi apa yang sudah dia lakukan, tindakan yang salah apa. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bisa nggak kita memperbaiki diri? Itu akan kita pancing lagi si anak untuk berpikir memotivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang contoh yang jelasnya Bu. Yang pertama, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian biasanya Bu, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Pastinya ada hal yang gagal yang dia dapat. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal kalau hanya mengkritik. Tapi kalau kita menggalinya atau memberikan penguatan dulu Bu, seperti kalimat-kalimat ini, misalnya, tadi berbuat salah itu nggak apa-apa, wajar sebagai manusia. Jadi kita nggak perlu nggak apa-apa ya Bu. Tapi kan ada nanti baru kita validasi, ada yang lebih baik yang bisa dilakukan. Jadi dengan tahapan-tahapan yang membangun emosi anak menjadi lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kalau kamu berhak merasa begitu, karena hak kamu dilanggar, kamu disobek sama. Iyalah, ibu juga akan marah kalau ibunya disobek. Menguatkan dulu si anak biar dia berani. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya tadi, punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tadi adalah tahap yang ketiga. Contohnya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti kan akan terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Ini ada contoh studi kasus Bu, kita pelajari sama-sama. Saya membacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab dan mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman pun tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Sabrina nangis. Dia meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, tegas Pak Lukman. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu. Sehari, Sabrina pun dengan berat-hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Dan seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini tadi ada kasus yang hukuman dan konsekuensi tadi ya Bapak Ibu. Coba kita jawab sama-sama dalam kasus di atas. Pak Lukman lagi pergi sama istrinya.
Penghukum. Posisi kontrol tadi ada berapa, Bu? Ada berapa posisi kontrol? Ada 5. Ada penghukum, ada pemantau, ada apa lagi Bu Silvi? Kan, apa lagi Bu Lisa? Penghukum, pemantau, Bu Silvi. Teman. Bu Ira tadi jadi teman. Bu Sri manajer. Satu lagi? Penghukum, pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah. Satu lagi kan suaranya lembut. Ya Allah nak, kerjain dong nak, tugasnya nak. Makasih sama ibu. Tuh. Nah. Jangan tidur di kelas ya nak ya. Ibu udah teriak-teriak, bapak masih tidur. Barang sudah habis. Ada Bu di kelas saya Bu. Sampai saya akhirnya kesal, saya tenang juga keluar cuci muka. Nah, ada ya Bu pasti Bu. Ayo Bu, jadi nomor 1 kasus di atas ini posisi apa yang diambil Pak Lukman di sini? Penghukum. Kenapa Bu? Kenapa penghukum? Satu, marah tadi tanpa mendengar alasan Sabrina. Yang kedua, melepas sepatunya, jadi dia seharian tidak pakai alas kaki. Kalau pulang-pulang masuk angin, murid kita kan malah kita yang memang bisa tidak sekolah. Pak Lukman kena panggil. Karena kasus. Ini kalau istrinya Pak Lukman masuk lebih seru ya. Yang kedua Bu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Beri contoh Bu Sri ini yang sudah menerangkan. Nah Bu, kira-kira apa yang akan ditanya ke Sabrina? Kenapa dia tidak terlambat itu kenapa? Kenapa terlambat? Satu tadi kesalahannya terlambat. Yang kedua? Sepatunya salah. Menggunakan warna sepatu yang berbeda. Karena dia pakai sepatu yang warna salah. Kenapa? Nanti kan dia akan berani mengungkapkan, ya Bu, saya terlambat karena mungkin bangun kesiangan salah ambil sepatu. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai apa Bu? Kebajikan itu kan tadi banyak. Nilai kebajikan peraturan sekolah tersebut, anak berarti harus menerapkan sifat apa? Harus pakai sepatu yang warna hitam, harus pakai baju batik sesuai harinya, harus pakai topi satu pacaran. Nanti kita mencoba menerapkan nilai disiplin pada anak, bahwa anak tersebut harus disiplin mengikuti peraturan sekolah. Yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bu Rahma, mungkin ada sifatnya gimana? Menurut Anda, Pak Lukman ini gimana? Terlalu keras. Ya. Ada yang setuju dengan Pak Lukman? Tidak boleh sih yang setuju. Makanya dia pergi sama Pak Lukman. Bekal. Ya, langkah yang diambil Pak Lukman sebenarnya kalau dia berposisi, kalau di sini ini yang kemarin coba kami di sini ada yang menyatakan bahwa Pak Lukman ini sebagai penghukum. Sebenarnya tidak juga. Di sini beliau berlaku sebagai pemantau. Kenapa? Karena sekolah memang punya peraturan. Tapi mungkin hukuman yang diterapkannya yang salah. Mungkin bisa mencari solusi hukuman yang berbeda. Tapi memberikan hukuman atau konsekuensi kepada Sabrina itu sudah tepat. Karena memang Sabrina melanggar peraturan sekolah. Jadi kalau di sini menurut saya dia lebih tepat sebagai pemantau, bukan penghukum. Karena siapa tahu memang dia guru piket hari itu. Memang dia guru BP mungkin yang memang mengawasi anak-anak yang Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Amin.